Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan materi atau menyampaikan materi mengenai konsep manajemen Islam, yaitu tugas dari MIT dari mata kuliah Manajemen Investasi Islam dengan Ibu dosen yaitu Ibu Jumarni ME. Nah, simak ya guys, supaya kita paham apa sih itu konsep manajemen investasi Islam. Konsep manajemen investasi Islam sebenarnya terbagi menjadi 4 poin, tapi kita membahas yang pertama adalah konsep manajemen Islam. Menurut Prayudi dalam tulisannya yang berjudul Manajemen Islami memiliki 4 landasan untuk mengembangkan manajemen. Menurut pandangan Islam, yaitu ada kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki 4 sifat utama agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada sifat riayah atau jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Menurut pandangan Islam, manajemen yaitu adalah manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan yang tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan perusahaan. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang telah ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah menzalimi bawahannya. Dan ini sangat ditentang oleh agama Islam. Poin materi selanjutnya adalah fungsi dan tujuan manajemen. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi itu ada 10. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian fungsi kedua adalah organizing, yaitu ada 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang spesifik atau sejumlah sasaran. Fungsi ketiga yaitu leading, yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi keempat yaitu directing atau commanding, pengarah atau komando, yaitu usaha memberikan bimbingan, sasaran atau saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan. Kemudian fungsi yang kelima adalah motivasi atau motivation, yaitu proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi yang telah tercapai secara efisien dan efektif. Kemudian fungsi yang keenam adalah coordinating atau koordinasi, yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling melempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. Kemudian ada fungsi yang ketujuh yaitu controlling atau pengawasan. Seiring juga disebut dengan pengendalian, maka salah satu fungsi manajemen berupa pengadaan penilaian bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah digariskan semula. Kemudian fungsi yang ke-8 yaitu reporting. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Kemudian fungsi yang ke-9 yaitu ada staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai pada dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Dan fungsi yang ke-10 adalah
forecasting, yang merupakan adalah suatu kegiatan yang meramalkan atau memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu yang dikerjakan. Tujuan investasi itu ada 3 poin. Yang pertama adalah mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Dan yang kedua yaitu ada motivasi atau memotivasi dan mengembangkan karyawan. Dan yang ketiga adalah mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Adapun konsep investasi yang ada hubungannya dengan manajemen investasi. Perlu kita ketahui bahwa investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka, dan di mana investasinya ini mengharapkan tujuan yaitu memperoleh keuntungan. Adapun dari hubungan manajemen dan investasi yaitu melibatkan pengelolaan aset atau dana untuk mencapai tujuan, yang dimana tujuannya selain mendapatkan keuntungan, juga tujuannya adalah untuk membangun kemaslahatan dengan manusia dengan cara yang baik. Poin yang terakhir adalah prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Yang pertama yaitu investasi halal, kemudian tidak riba, menghindari transparansi, bisnis halal, bertanggung jawab, adanya keuntungan, tidak boros, dan yang terakhir adalah zakat.